Oke, kemarin kita udah bahas Black Panther Wakanda Forever untuk review non spoiler kita, tapi sebenarnya gua akan bahas mengenai review spoilernya. Cuma lagi-lagi karena banyak banget yang belum nonton, jadi kita akan skip aja. Tapi di video kali ini kita akan bahas mengenai rilis air cut, karena kan dari kemarin tuh banyak banget yang minta bahas, bang kapan bahas untuk rilis di air cut. Oke, karena ini masih booming banget. Dan untuk Suicide Squad yang versi air cut, katanya dari David Ayer sendiri, dia udah mengatakan bahwa film versi air cut The Suicide Squad versi dirinya ini akan tayang pada tahun 2023 mendatang. Tapi kita masih belum diberikan apapun mengenai dari teaser promosinya, trailernya seperti apa. Dan dia menjanjikan bahwa film ini akan jauh lebih berbeda dari apa yang udah kita lihat dari film Suicide Squad tahun 2016 kemarin, Pak. Seperti itu. Dan di video kali ini gua akan bahas mengenai apa perbedaan yang akan kita lihat di versi air cut Suicide Squad 2016, Pak. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai release the air cut Suicide Squad breakdown. Oke, sebenarnya ini bukan breakdown, Pak, ya, melainkan berbagai macam teori dan juga analisa kita mengenai apa yang akan terjadi jika air cut ini akan dirilis di bioskop. Gua nggak tahu ya apakah di David Ayer ini akan dirilis di bioskop ataukah dia akan meniru caranya Zack Snyder untuk merilis versi mereka di HBO Max. Kita belum tahu, Pak, sama sekali. Tapi kalau kemungkinan, Pak, ya, Suicide Squad versi 2016 air cut ini, nah, mereka akan tayangnya di HBO Max seperti halnya Zack Snyder kemarin, agar supaya filmnya nggak akan numpuk, Pak, kalau setelah timeline bioskop, Pak, seperti itu. Dan si David Ayer udah menjanjikan bahwa filmnya akan berdurasi hampir 3 jam lebih. Karena kan di Suicide Squad tahun 2016 setelah Warner Bros tuh udah memangkas berbagai macam adegan-adegan pentingnya, akhirnya film tuh hanya berdurasi sekitar 2 jam doang, Pak, ya. Tapi versi air cut ini akan jauh lebih panjang dan juga chemistry antar karakternya bakal jauh lebih dapat. Nah, seperti apa perbedaannya akan kita dapatkan di versi air cut ini? Yang pertama, kisah Deadshot dan Harley Quinn berpacaran. Nah, buat yang belum tahu ya, Deadshot dan juga Harley Quinn, mereka ini berpacaran loh. Sama seperti halnya di komik, ketika mereka itu udah menjadi anggota tim Suicide Squad, Harley Quinn dan Deadshot, mereka tuh sering berpacaran. Karena Deadshot ini melihat Harley Quinn adalah seorang wanita, tapi dia juga sangat cerdik dalam mengerjakan sebuah misi gitu loh. Jadi Deadshot sebagai pemimpinnya, dia jatuh hati kepada Harley Quinn ini. Dan ini sebenarnya udah pernah kita lihat di film animasinya, yaitu Suicide Squad Hell's to Pay. Itu adalah bagian dari DC Amo. Bisa kalian cek aja di HBO Go, ada semua di situ. Tapi di versi air cut ini, si David Ayer akan menjelaskan mengenai dinamika antara Deadshot dan juga Harley Quinn. Bahkan untuk gambar stillnya ini udah di-reveal oleh David Ayer jauh sebelum pengumuman ini diumumkan di tahun 2022 ini. Ini kita bisa melihat di gambarnya bahwa Deadshot dan Harley Quinn, mereka ini berciuman di sebuah adegan. Kayak kalau kita bilang backgroundnya, Pak, ya, ini kayak mereka tuh ciumannya setelah mereka melawan Enchantress, ataupun mereka berciuman tuh ada di sebuah penjara Argus, Pak, seperti itu. Jadi, nah, David Ayer ini akan mengembangkan dinamika antara kedua hubungan mereka, Pak, seperti itu. Karena kan kita tahu ya bahwa di timeline Suicide Squad tahun 2016, si Harley Quinn itu berpisah dengan Joker, ya. Setelah dia udah ditangkap oleh si Amanda Waller dan dia dimasukkan ke dalam Task Force X-nya, si Harley Quinn ini dia udah nggak mendapatkan hubungan lagi dengan Joker karena kan udah ngilang, Pak, ya. Alhasil si Deadshot lah yang mendekati si Harley Quinn ini, katanya seperti itu, Pak. Gua nggak tahu lagi, Pak, ya, karena lagi-lagi si David Ayer ini belum memberikan bocoran naskahnya lah untuk mengenai Suicide Squad versi air cut ini, Pak, sendiri, seperti itu. Dan kabarnya lagi untuk Harley Quinn ini akan jauh lebih liar dan jauh lebih brutal dari apa yang udah kita lihat di versi Suicide Squad kemarin, Pak. Dan juga TSS versi James Gunn, si Harley Quinn akan memainkan peran jauh lebih brutal lagi, Pak, seperti itu. Karena buat yang belum tahu ya, Harley Quinn di komik yang memang jauh lebih dark. Bahkan kalau kalian udah melihat ketika Harley Quinn dan Joker, ketika mereka berdua ini bekerja sama dalam memerangi semua anggota Justice League, terutama dengan Batman, Pak, ya, itu selalu brutal, Pak. Bahkan gue masih ingat ada adegan ketika Harley Quinn itu nonjok kepala Batman dengan palu besar. Itu apa nggak puyeng patung kepala. Jadi
apa ya, bisa dibilang Harley Quinn di versi akhir cut-nya akan jauh lebih brutal seperti itu, karena memang ciri khas di CEO dulu kan, zaman dulu kan itu kan dengan tema-tema dark, dengan ala-ala Snyder yang udah lebih kental Pak, karena pada saat itu kan Zack Snyder kan udah merencanakan akan ada pembentukan Justice League Pak, seperti itu. Makanya si David Ayer ini akan merencanakan dengan hal yang sama. Nah, jadi kemungkinan seperti itu Pak ya. Jadi literally untuk film Suicide Squad ini akan jauh lebih dark sih sepertinya. Oke ya. Yang kedua, Jokernya posisinya jauh lebih lengkap dan juga lebih dark lagi Pak. Oke, meskipun kita udah tahu ya bahwa Joker di versi Suicide Squad 2016 ini versinya ampas banget Pak. Udah fisiknya udah begitu, ada pernak-perniknya, ada tatonya, tapi kita udah mendapat konfirmasi dari James Gunn bahwa untuk posisi Jokernya akan jauh lebih panjang lagi, akan jauh lebih lengkap lagi Pak. Karena kan setelah kita udah lihat di Suicide Squad tahun 2016 kemarin, itu kan Jokernya kan kayak literally cameo doang Pak ya. Belum ada development karakter sama sekali Pak. Nah, di sini David Ayer kayaknya itu akan menjelaskan kenapa alasan si Joker dan Harley Quinn ini berpacaran seperti itu. Mungkin kita udah lihat di versi filmnya, tapi kemungkinan David Ayer ini akan memperluas jangkauan pacarannya Joker sama Harley Quinn ini Pak. Jadi maksudnya gini, sisi flashbacknya untuk Joker dan Harley Quinn itu akan jauh lebih diperpanjang. Seperti contoh, kayaknya Joker dan Harley Quinn ini kemungkinan setelah mereka berpacaran, kayak mereka tuh akan diperlihatkan scene ketika mereka berdua itu menjara kepolisian lah, mereka akan menjara sebuah toko-toko perhiasan segala macam, seperti halnya pada kriminal umumnya lah, seperti itu. Tapi mereka akan berhadapan langsung dengan Batman, karena kan lokasinya Joker dan Harley Quinn itu ada di Gotham lagi-lagi. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya Jokernya akan jauh lebih lengkap untuk posisinya, dan juga untuk hubungan intensnya Harley Quinn itu akan jauh lebih ngena ke Joker ya, bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan Mr. J ini, dan ya hubungan mereka jauh lebih dekat sebelum Harley Quinn akan pacaran dengan Deadshot. Karena kan lagi-lagi untuk scene Jokernya itu adalah sebelum kejadian Harley Quinn itu ditangkap oleh Argus ya, seperti itu. Nah, buat yang belum tahu ya, pertama kali Harley Quinn itu bukan muncul di komik loh, melainkan Harley Quinn itu pertama kali muncul di film animasi Batman di animated series. Ya, itu uniknya gue suka tuh, Harley Quinn muncul pertama kali di situ. Jadi bukan ada di komik, bukan ada di komik-komik yang lama, bukan. Harley Quinn itu pertama kali muncul di Batman di animated series. Seperti itu. Makanya buat kalian yang mau tahu kebrutalan Harley Quinn seperti apa di animasinya, boleh tonton di Batman di animated series. Itu udah tersedia di HBO Go. Tapi literally untuk soal air cut ini, gue pengen tahu sih hubungan intens mereka berdua seperti apa sebelum film itu dikacaukan oleh yang versi Harley Quinn and the Fight the Blossom yang tahun 2020, Birds of Prey. Aduh, kacau tuh film. Gak malas gue nonton film itu. Gue gak anggap film itu sebagai canon. Itu hancur Pak. Tapi lagi-lagi Jokernya ya gue pengen tahu seperti apa hasilnya. Gue pengen tahu bagaimana acting Jared itu, karena kan kita udah mendapatkan kabar bahwa Jared itu ketika dia memerankan Joker di Suicide Squad tahun 2016, dia tuh sempat actingnya banyak banget loh. Banyak banget. Tapi karena WB itu mereka merasa Jokernya nggak perlu-perlu amat, jadi mereka cut semua adegannya Pak. Jadinya apa? Kita melihat Jokernya di versi Suicide Squad tahun 2016 itu kayak aneh, karena nggak ada development karakter, cuma sekitar cameo doang. Seperti itu Pak. Makanya udah fisiknya udah nggak pas, paling nggak actingnya bisa menyelamatkan lah. Tapi lagi-lagi WB itu pada saat itu memangkas seenak jidat mereka. Ya karena lagi-lagi studio kan pas itu maunya minta Suicide Squad tuh durasinya 2 jam aja, nggak boleh lebih. Ya alasan mereka memangkas adegan Jokernya Pak, seperti itu. Jadi Jared Leto sempat marah karena dia tuh merasa, nggak, gua udah acting segini panjangnya tapi lu ngekat seenak jidat, dan dia tuh gak dikabari oleh pihak studionya. Akhirnya dia keluar dari WB, udah dibully habis-habisan oleh netizen pasti itu ya Pak, karena make upnya segala macam sebagai Joker gak pas. Alhasil ya dia juga langsung emosi dan dia keluar dari WB. Nah ini buat yang belum tahu ya, memang Jared itu pada saat itu dia tuh sempat emosi dengan WB karena ya lagi-lagi ini gak fair dong. Makanya setelah dia kembali ke Zack Snyder Justice League, itu Jared Leto tidak digaji sama sekali loh. Bahkan semua aktor-aktor JL yang lainnya seperti Henry Cavill, Ben Affleck, ketika mereka muncul di endingnya, itu mereka reshoot, itu gak digaji sama sekali oleh Zack Snyder loh. Karena mereka respect apa yang udah dilakukan oleh Zack Snyder ini benar-benar membuahkan hasil yang maksimal, sehingga JL ini menang Oscar juga. Kalau misalkan Edgar nih akan menampilkan Joker posisinya lebih panjang, oke, gua tunggu seperti apa hasilnya. Karena kan sempat ada klip dimana ketika para anak buah Joker tuh menyerang Arkham Asylum kalau nggak salah, yaitu mereka menyerang Arkham Asylum untuk membebaskan Harley Quinn dari penjara.
Itu gua nggak tahu deh, itu gua agak lupa sih di sini itu, tapi yang jelas kayaknya bakal jauh lebih dark dan greedy sih untuk Joker ya Pak, seperti itu. Meskipun penampilannya kayak gangster alay gitu, tapi kayaknya si David Ayer punya rencana lain nih untuk si Joker ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, pengembangan posisi The Suicide Squad jauh lebih panjang lagi. Oke, kenapa gue bisa bilang begini? Karena gini, mohon maaf, untuk film Suicide Squad kemarin, untuk pengembangan semua karakternya, itu menurut gue kayak kurang lengkap Pak. Seperti contoh, ceritanya si Killer Croc itu cuma dari segi dialognya doang. Satu, si Waylon Jones Pak ya, ini adalah villain dari Batman juga. Dan juga pengembangan El Diablo, itu adalah salah satu metahuman yang paling gue suka di DCU. Tapi sayangnya itu cuma muncul di satu film doang. Aduh, kampret tuh El Diablo, gue pengen lihat dia di film DCU yang lainnya, tapi sayang nggak ada kabar Pak setelah itu Pak. Aduh, El Diablo bakal juga diceritakan jauh lebih lengkap. Sama si Captain Boomerang segala macam Katana, itu bakal jauh lebih diceritakan lagi Pak mengenai backstory mereka. Ya sama halnya seperti kita lihat di JL kemarin, versinya Bruce Wayne diceritakan, versinya The Flash diceritakan, Aquaman diceritakan. Itu kan singkat, tapi kita bisa mendapatkan posisi mereka. Oh, jadi mereka posisi seperti ini. Jadi apa? Struggle-nya setiap karakter itu diceritakan, sehingga pada saat kita lihat mereka pertama kali assemble itu dapat Pak. Makanya durasinya bisa 4 jam untuk JL itu, karena berbagai macam development karakter JL-nya diperlihatkan. Kayaknya David Ayer ini akan melakukan hal yang sama Pak. Jadi digabungkan semua, habis itu mereka terbentuk jadi sebuah tim, yaitu Suicide Squad, seperti itu. Ketika kita lihat di versi Suicide Squad yang kemarin, yang dapat development yang cuma Deadshot, Harley Quinn, sama Joker doang. Sisanya nggak ada Pak. Sih cuma diceritakan Amanda Waller, oh si Will Jones seperti ini, oh si El Diablo seperti ini. Ya kurang, apalagi Katana. Aduh, buat yang belum tahu ya, gua paling suka untuk film DC itu adalah Katana. Nah, Katana ini udah pernah gua lihat di Arrow season ketiga. Ini adalah vigilante Pak ya. Ini vigilante yang bertemakan samurai, dan dia bertempat ada di Tokyo. Dan dia ini pernah direkrut oleh Amanda Waller memang untuk menjadi anggota di Suicide Squad. Tapi sebelumnya dia itu adalah seorang vigilante. Nah gitu, makanya Katana ini ketika dia akan diadaptasi ke DCU pada saat itu, aduh kacau. Buat yang belum pernah tahu soal dia tuh kayak what the fuck is this? Siapa nih? Nggak pernah ada yang tahu. Makanya itu salahnya DC. Dari dulu mereka itu seperti itu. Gak ada yang tahu Katana itu siapa, Killer Croc itu siapa, El Diablo itu siapa. Ya lagi-lagi developer dipotong oleh WB pada saat itu Pak. Dan David Ayer menjanjikan untuk pengembangan posisi The Suicide Squad versi dirinya ini akan jauh lebih lengkap lagi Pak untuk setiap per karakternya, seperti itu. Jadi gua mau tahu seperti apa hasilnya, karena kalau udah ngomong seperti ini, kita udah melihat contoh kayak Start kembali aja, dia udah berhasil Pak. Nah, gua udah mempercayakan ini kepada si David Ayer, karena gua percaya dia bisa kok melakukannya. Gue percaya, karena selama sutradara itu tidak diganggu oleh studio, gue yakin hasilnya bisa maksimal. Gua takutnya untuk Suicide Squad ini bisa menang Oscar Pak. Gua takutnya seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, gua langsung tepuk tangan Pak. Anjir, gua tepuk tangan sumpah. aduh, memang seperti itu Pak. Makanya gua pengen tahu hasil seperti apa sih untuk pengembangan The Suicide Squad yang tahun 2016 dulu untuk versi air cut ini Pak, seperti itu. Nah, yang keempat, Batman vs Harley Quinn akan jauh lebih dark di awal-awal scene. Nah, buat yang masih ingat ketika Batman itu mengejar Joker dan Harley Quinn yang di atas mobil tuh, ketika mereka kejar-kejar di Gotham, itu kan kalian bisa melihat itu Batman menyelamatkan Harley Quinn pada saat mobil itu tenggelam di lautan, ya kan? Dan Batman ketika dia menyelamatkan Harley Quinn itu sini nggak cuma si Harley Quinn nyium Batman doang, enggak loh, tapi mereka tuh sempat ada pertarungan sedikit. Nah gitu, jadi Batman dan Harley Quinn ini dijanjikan mereka tuh akan terlibat jauh lebih brutal sebelum Harley Quinn ditangkap oleh Batman, sebelum dia dikirim juga ke penjara Argus. Ya seperti itu, makanya mungkin kita akan bisa melihat pertarungan epic antara Harley Quinn dengan Batman nih. Nah gitu, jadi ada adegan ketika Harley Quinn itu udah diangkat ke tepi lautan, si Batman udah kasih nafas buatan, si Harley Quinn tiba-tiba bakal nyerang si Batman ini Pak. Dan itu adegannya akan jauh lebih panjang. Nah gua pengen tahu seperti apa hasilnya Pak, karena kan di versi asli kan Batman cuma ngasih nafas buatan ke dia, habis itu udah ditangkap, udah gitu doang, pendek kan ya. Gitu, jadi mungkin akan jauh lebih ngena sih untuk pengembangannya, seperti itu mungkin ya. Oke, yang kelima, ini akan nyambung ke Justice League versi Snyder Cut. Nah ini buat yang masih belum paham, Bang, SS tahun 2016 tuh bakal nyambung ke JL gak? Iya,
ini akan nyambung ke JL Standard Cut. Dan ini udah di reveal juga kok di endingnya ketika Bruce Wayne itu mengatakan kepada Amanda Waller bahwa gua tuh akan menjadi sebuah tim. Gua akan membuat sebuah tim untuk menjaga bumi ini agar aman dari sebuah ancaman. Nah seperti itu Pak ya. Nah ketika Bruce Wayne akan membuat seperti itu, si Bruce kan tahu bahwa Amanda Waller itu udah mempunyai Task Force X ya, alias Suicide Squad ya Pak. Dan si Bruce Wayne langsung ngomong, gua minta sama lo harus tutup tuh Task Force X lo. Kalau lu nggak tutup operasi lo, tim gua bakal ngancurin tim lo. Udah ada gesekan antara Bruce Wayne dan juga Amanda Waller. Dan itu udah pernah kita lihat di versi aslinya Pak, di post credit scene Suicide Squad, di mana Bruce Wayne ini memberikan sebuah list mengenai berbagai macam metahuman yang akan dia rekrut untuk menjadi sebuah anggota Justice League. Seperti itu. Scene itu katanya David Ayer akan jauh lebih lengkap Pak. Gak cuma seperti itu doang, tapi akan ada perjanjian rahasia antara Bruce Wayne dan juga Amanda Waller. Dan katanya lagi itu akan mengkoneksikan di ending film Black Adam, yang dimana kenapa kok cuman Superman doang yang direkrut oleh Amanda Waller untuk mendatangi Black Adam, kenapa nggak semua anggota JL gitu loh, kemana semuanya. Nah gitu katanya lagi-lagi ini rumor yang gue dapatkan Pak ya, seperti itu. Dan jadi kita tunggu aja mengenai David Ayer ini kelengkapan seperti apa. Dan gue percaya untuk trailer Suicide Squad 2016 versi Ayer Cut ini akan ditampilkan pada saat DC Fandom tahun 2023 ya. Seperti yang udah gue bilang tadi bahwa DC Fandom tahun ini tidak ada, karena lagi-lagi Web Discovery mereka tuh ingin menghapus berbagai macam proyek-proyek yang gak guna-guna, dan mereka langsung fokus untuk pengharapan film Black Adam dan juga berbagai macam film DCU yang utama seperti Aquaman 2, Shazam 2, bahkan sampai The Flash tadi Pak. Seperti itu ya. Jadi banyak banget nih, ini Web Discovery udah fokus tuh untuk berbagai macam film-film utamanya mereka. Dan kayaknya DC Fandom tahun 2023 ini akan memunculkan berbagai macam proyek DC yang udah diakuisisi oleh David Ayer dan juga James Gunn untuk versi film-filmnya Pak ya, seperti itu. Oke, itu aja mengenai harapan dan juga teori gua mengenai 5 list apa aja yang akan muncul di Suicide Squad 2016 versi Ayer Cut ini Pak. Moga-moga aja ini David Ayer ini bisa memberikan kejutan buat kita sebagai para fans mengenai Suicide Squad versi Ayer Cut ini Pak, karena dia udah berjanji loh bahwa versinya ini akan jauh lebih berbeda dari apa yang udah kita lihat di Suicide Squad tahun 2016 kemarin Pak. Seperti itu. Oke, jadi kita tunggu aja. Ini sama seperti yang udah kita rasakan pada saat Zack Snyder ini merilis JL Standard Cut official teaser di DC Fandom tahun 2020 kemarin Pak. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @parengelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!